Meski tidak berlangsung lebih dari 300 tahun seperti penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang atas wilayah Nusantara atau Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 memberi dampak besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada 23 Januari tahun 1942, rakyat Gorontalo dan sang proklamator Nani Wartabone didampingi Kusno Danupoyo mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo atau 3 tahun sebelum Indonesia merdeka melalui peristiwa yang dikenal dengan Hari Patriotik 23 Januari. Dari fakta historis dan ketentuan konstitusi di negeri ini, secara de facto Gorontalo selama ini adalah daerah istimewa. Nah, Gorontalo sebagai daerah istimewa itu karena pertama fakta sejarah, yang kedua berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 asli, khususnya pasal 18B Undang-Undang Dasar 45. Nah, ada 3 sebenarnya modal dasar Gorontalo sebagai daerah istimewa. Yang ini pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 42. Yang kedua adalah Gorontalo sudah memiliki pemerintahan sendiri sebelum Indonesia merdeka yang disebut dengan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo atau PPG. Yang ketiga adalah keistimewaan Gorontalo adalah Gorontalo merupakan daerah yang sudah memberlakukan pemerintahan adat di Gorontalo sudah berabad-abad lamanya. Bahkan semasa penjajahan Belanda, Gorontalo sudah memiliki pemerintahan sendiri, sistem pohalaa yang disebut dengan boleh disebut adalah monarki konstitusional. Yang dianut adalah prinsip buatula tolong dalam sistem pemerintahan pohalaan di Gorontalo. Nah, berbicara tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo, itu ada yang harus diluruskan, yakni selama ini kita mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo itu hanya kemerdekaan Gorontalo. Padahal tidak seperti itu. Pada saat itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Kita lihat dalam catatan ini ya, pidato Nani Wartabone pada tanggal 23 Januari itu adalah, saya bacakan, pada hari ini, tanggal 23 Januari 42, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda telah diambil alih oleh pemerintahan nasional. Nah, itu artinya Gorontalo memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat Indonesia belum lahir. Pada saat Indonesia masih berstatus sebagai daerah Hindia Belanda. Nah, itu yang harus menjadi catatan kita. Sehingga Gorontalo dapat disebut sebagai daerah istimewa karena hanya Gorontalo lah satu-satunya daerah di Indonesia yang kala itu yang sudah berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, bahkan Belanda saja mengakui kedaulatan Indonesia itu nanti tahun 49. Artinya mereka tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, buktinya Nani Wartabone ditangkap oleh Belanda, kemudian dihukum dan mendekam di penjara 12 tahun. 23 Januari itu bukan hanya sekedar Hari Patriotik 23 Januari, tetapi proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Nah, kalau kita bandingkan dengan Surakarta dan Yogyakarta, Gorontalo lebih heroik, lebih patriotis, lebih dramatis, bahkan lebih substantif dibandingkan dengan Surakarta dan Yogyakarta. Karena Surakarta dan Yogyakarta menjadi daerah istimewa itu hanya ada 2, yakni sudah memiliki pemerintahan kesultanan ketika itu, dan yang kedua menyatakan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan bergabung dengan Republik Indonesia. Itu yang menjadikan
daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Nah, daerah istimewa Gorontalo atau keistimewaan Gorontalo yang kedua adalah berdasarkan konstitusi. Kalau tadi 3 faktor, yakni proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo, yang kedua terbentuknya pemerintahan nasional di Gorontalo, yang ketiga adalah pemerintahan adat di Gorontalo. Nah, berdasarkan ketentuan konstitusi, ketiga aspek ini memenuhi keistimewaan Gorontalo. Yakni kalau kita ambil mengacu pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sebelum diamandemen adalah hanya satu pasal yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, pasal 18I Undang-Undang Dasar 45 ini setelah diamandemen, keistimewaan Gorontalo diakomodir di dalam pasal 18B yang menyatakan bahwa ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, di garis bawah di sini yang bersifat khusus. Gorontalo adalah satu-satunya yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua, sebelum Indonesia merdeka, kita sudah memiliki pemerintahan sendiri. Nah, kemudian di ayat 2 sebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu keistimewaan yang ketiga adalah pemerintahan adat. Gorontalo adalah memiliki pemerintahan adat yang sudah berlangsung berabad-abad, bahkan di zaman Belanda pun masih berlaku. Pemerintahan tradisional hukum adat di Gorontalo tidak berlaku nanti di zaman pemerintahan Peter Kok pada tahun 1877. Itu artinya hanya 50 tahun setelah diintervensi oleh Belanda pemerintahan tradisional, pemerintahan adat itu dihapus. Tetapi itu sampai hari ini masih berlangsung dalam yang membayang-bayangi pemerintahan Gorontalo selama ini, pemerintahan adat. Dan buat tulat tolong, prinsip sistem buat tulat tolong atau menarkisme masih ada sampai hari ini.